Gizi dalam daur kehidupan balita anak prasekolah. Pendahuluan. Pengertian semua anak yang berumur lebih dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan adalah balita, anak prasekolah. Balita dikelompokkan menjadi balita 1 sampai 3 tahun, balita 4 sampai 5 tahun, toddler preschool, tumbuh kembang balita mulai 1 tahun, laju pertumbuhan mulai melambat. Pertumbuhan yang lambat sejalan dengan nafsu makan dan masukan makanan yang berkurang dibanding tahun pertama. Rentan mengalami penyakit. Rentan terhadap penyakit fisiologis tubuh masih lemah, penyakit infeksi dan investasi parasit, KKP, KVA, AGB, GAKI. Konsep dasar prasekolah. Anak usia prasekolah merupakan anak usia prasekolah merupakan usia anak sedang mengalami proses pertumbuhan yang relatif pesat dan membutuhkan asupan gizi yang relatif besar. Untuk itu, pada usia ini nutrisi memiliki peranan penting bagi tumbuh kembang anak karena nutrisi didapatkan dari makanan yang mereka makan. Anak usia prasekolah sedang mengalami proses tumbuh kembang dan digolongkan dalam konsumen pasif. Masa prasekolah, usia 3-5 tahun, merupakan fase ketika anak mulai terlepas dari orang tuanya dan mulai berinteraksi dengan lingkungan. Pada anak prasekolah ditemukan masalah kesulitan makan sebesar lebih dari 20%. Hal ini disebabkan karena anak sudah dapat memilih-milih makanan yang disukainya dan hanya mau makan makanan tertentu saja. Tumbuh kembang anak usia sekolah. Tumbuh kembang anak usia prasekolah. Pertumbuhan adalah bertambahnya materi tubuh, sedangkan perkembangan adalah kemajuan fungsi atau kapasitas fisiologis badan atau organ badan. Pada proses tumbuh kembang fisik terjadi perubahan dalam ukuran dan pematangan fungsi yang dimulai dari tahap molekuler yang sederhana pada saat awal kandungan sampai tingkat anak remaja dengan proses metabolik yang rumit. Proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang tersebut mengikuti pola tertentu yang unik untuk setiap anak, baik dalam tumbuh kembang keseluruhan tubuhnya maupun dalam tumbuh kembang bagian-bagian tubuh, organ-organ, dan jaringan. Proses tersebut merupakan proses interaksi yang terus-menerus serta rumit di antara faktor-faktor genetik dan faktor-faktor lingkungan. Pertumbuhan organ dan jaringan. Pola pertumbuhan berbeda pada setiap organ dan jaringan. Pertumbuhan kepala lebih lambat, tungkai, tangan dan kaki memanjang sesuai dengan pertambahan aktivitas, otot perut dan punggung menjadi lebih kuat, jumlah jaringan bertambah sehingga jaringan lemak bawah kulit berkurang, komposisi lemak tubuh menurun hingga usia 6 tahun meningkat sampai dengan pubertas. Anak wanita kandungan lemak lebih daripada anak laki-laki. Pertumbuhan otak sangat pesat pada 5 tahun pertama. Berat badan dan tinggi badan, grafik kecepatan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan linear. Kenaikan berat badan sekitar 2-3 kg per tahun, tinggi badan sekitar 5-6 cm per tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbang anak balita saling berpengaruh. Tumbang tumbuh kembang anak balita. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak balita saling berpengaruh, namun salah satu faktor lingkungan fisik yang penting adalah zat gizi yang harus dicukupi oleh makanan anak. Oleh karena itu, nilai kecukupan gizi anak sebagai refleksi kecukupan gizi merupakan salah satu parameter yang penting untuk nilai keadaan tumbuh kembang fisik anak dan nilai keadaan kesehatan anak. Dari Santoso tahun 2009. Anak usia prasekolah termasuk golongan rawan gizi. Masalah gizi pada anak usia prasekolah muncul karena perilaku makan anak yang kurang baik dari orang tua. Perilaku orang tua dalam memberikan makanan akan mempengaruhi sikap suka dan tidak suka seorang anak terhadap makanan. Asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan mempengaruhi status gizi.
Ketidakseimbangan asupan gizi, baik kelebihan maupun kekurangan, akan mengakibatkan masalah gizi pada anak usia prasekolah. Masalah gizi yang sering dihadapi anak usia prasekolah adalah kekurangan energi protein atau KEP, kemudian obesitas, defisiensi vitamin A, dan anemia defisiensi zat besi. Dari Sulistioningsi tahun 2011. Pola makan anak usia prasekolah. Pola makan anak terbentuk pada usia 1 atau 2 tahun dan akan mempengaruhi kebiasaan makan tahun-tahun berikutnya. Ketika anak memasuki usia 4 tahun, mereka memasuki periode Finity eating, yaitu anak yang lebih rewel dan lebih memberontak dalam hal makan. Mereka menjadi lebih pemilih dalam hal makanan dan tidak berkeinginan untuk mencoba makanan yang baru. Usia 5 tahun, anak sudah mulai bisa mencoba makanan yang baru, tetapi orang tua sangat berperan dalam hal ini, yaitu membiarkan anak untuk ikut mempersiapkan makanan di dapur. Kebutuhan cairan tergantung pada aktivitas anak, biasanya meningkat dari kebutuhan cairan, dan pada anak usia toddler mempunyai karakteristik yang khas, yang bergerak terus, tidak bisa diam, dan sulit untuk diajak duduk dalam waktu relatif lama. Pada usia 12-18 bulan, pertumbuhan sedikit lambat sehingga kebutuhan nutrisi dan kalori Pada usia 12-18 bulan, pertumbuhan sedikit lambat sehingga kebutuhan nutrisi dan kalori menurun, yaitu 100 kilokalori per kilogram berat badan. Kebutuhan protein sekitar 2,4 gram per hari. Anak usia prasekolah yang sedang dalam fase meniru seringkali meniru pola makan orang tua sebagai role model. Oleh karena itu, jika orang tua memiliki pola makan yang baik, maka anak akan memiliki pola makan yang sama pula. Situasi makan yang merupakan bagian dari dinamika tumbuh kembang anak yang normal, yaitu 1. Food check, makan hanya satu jenis makanan. Yang kedua, food triggers, menolak apa yang disajikan dan minta makanan yang lain. Ketiga, TV habit, akan makan apabila menonton televisi. Yang keempat, the complainers, selalu mengeluh apa yang disajikan. Yang kelima, white food diet, hanya makan yang berwarna putih saja seperti roti, kentang, makaroni, atau nasi saja. Makanan untuk anak prasekolah. Seorang anak usia TK sedang mengalami masa tumbuh kembang yang amat pesat. Pada masa ini, proses perubahan fisik, emosi, dan sosial anak berlangsung dengan cepat. Makanan untuk anak harus mengandung kualitas dan kuantitas cukup untuk menghasilkan kesehatan yang baik. Kekurangan gizi akan mengakibatkan anak mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh menurun. Pemberian makan anak merupakan hal penting yang memerlukan pemikiran dan usaha. Pemberian makan anak yang harus diperhatikan mulai dari bahan makanan termasuk gizi seimbang untuk anak, menu makanan, dan peralatan yang digunakan. Konsep status gizi anak. Pengertian status gizi. Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih. Status gizi normal merupakan suatu ukuran status gizi di mana terdapat keseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh dan energi yang dikeluarkan dari luar tubuh sesuai dengan kebutuhan individu. Energi yang masuk ke dalam tubuh dapat berasal dari karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi lainnya. Konsep status gizi anak. Status gizi kurang atau yang lebih sering disebut undernutrition merupakan keadaan gizi seseorang di mana jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari anjuran kebutuhan individu. Status gizi lebih atau overnutrition merupakan keadaan gizi seseorang di mana jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh lebih besar dari jumlah energi yang dikeluarkan. Kategori dan ambang batas status gizi anak. Ini ada indeks, kategori status gizi, dan ambang batas Z-score.
Standar Antropometri WHO 2005 berdasarkan Indeks 1995 Menteri Kesehatan 2010. Berat badan menurut umur, anak umur 0-60 bulan. Gizi buruk ambang batas kurang -3 SD. Ya. Nanti ini tak cari lagi. Kemudian cara penyajian makanan mempengaruhi selera makan anak. Hal itu tergantung pada besar porsi, cara penyajian makanan yang mempengaruhi selera makan anak. Hal itu tergantung pada besar porsi, cara penyajian, kombinasi warna, aroma, bentuk, dan tekstur makanan. Usia anak prasekolah seringkali merepotkan ibu saat memberikan makan. Anak rewel, tidak nafsu makan, atau sering menyimpan makanan di rongga mulut tanpa ditelan. Padahal kebutuhan gizi anak usia prasekolah cukup tinggi, di mana di masa ini mereka sedang dalam tahap tumbuh kembang dan sebagian sudah mulai beraktivitas dengan teman-teman sebayanya. Usia prasekolah dibagi 2, yaitu 1-3 tahun dan 4-6 tahun. Kebutuhan gizi usia 1-3 tahun kira-kira 1.300 kilokalori, sedangkan kebutuhan gizi 4-6 tahun sebanyak 1.500 kilokalori. Hal itu terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. 1-3 tahun 1.300 kilokalori, 4-6 tahun 1.500 kilokalori. Kebutuhan energi anak secara perorangan didasarkan pada kebutuhan energi untuk metabolisme basal, kecepatan pertumbuhan, dan aktivitas. Energi untuk metabolisme basal bervariasi sesuai jumlah dan komposisi jaringan tubuh yang aktif. Secara metabolik bervariasi sesuai umur dan gender. Energi untuk metabolisme basal bervariasi sesuai jumlah dan komposisi jaringan tubuh yang aktif, sedangkan secara metabolik bervariasi sesuai umur dan gender. Aktivitas fisik memerlukan energi di luar kebutuhan untuk metabolisme basal. Metabolisme basal. Berdasarkan angka kecukupan gizi tahun 2019, untuk angka kecukupan energi untuk anak usia 1-3 tahun adalah sebesar 1.350 kilokalori per orang per hari, sedangkan untuk anak berusia 4-6 tahun adalah sebesar 1.400 kilokalori per orang per hari. Kebutuhan kalori idealnya ditentukan secara individual menggunakan kalorimetri indirect, namun hal tersebut mahal dan tidak praktis. Kebutuhan kalori idealnya ditentukan secara individual menggunakan kalorimetri indirect, namun hal itu mahal dan tidak praktis. Kebutuhan energi untuk kemudahan praktek klinis, kebutuhan kalori ditentukan berdasarkan kondisi. Yang pertama, kondisi sakit kritis atau critical illness. Perhitungan kalori dan energi yang dibutuhkan dapat mempergunakan berbagai metode. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode Schofield. Perhitungan rumus Schofield menggunakan RII
atau resting energy expenditure. Rumus Schofield anak usia 0-3 tahun. (0 sampai 3 tahun, 3 sampai 10 tahun. Kebutuhan energi sama dengan RII kali faktor aktivitas kali faktor stres. Resting energy expenditure. Resting energy expenditure yang diperoleh dikalikan dengan faktor stres metabolik yang sesuai dengan aktivitas fisik, status kesehatan, dan atau kebutuhan kejar tumbuh untuk mendapatkan kebutuhan harian total. Kemudian yang kedua, kondisi tidak sakit kritis atau non-critical illness. Kebutuhan kalori ditentukan berdasarkan berat badan ideal dikalikan RDA menurut usia tinggi atau height age. Berat badan ideal X RDA menurut usia tinggi. Berat badan ideal adalah berat badan menurut tinggi pada badan pada P50 pertumbuhan. Usia tinggi ialah usia bila tinggi badan anak tersebut merupakan P50 pada grafik. Pedoman umum 1000 kilokalori ditambah 100 kilokalori per tiap tahun umur. Penggunaan energi dalam tubuh adalah sebagai berikut. 50% untuk metabolisme basal rate atau BMR atau sebanyak lebih kurang 55 kilokalori per kilogram berat badan sehari. Setiap kenaikan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius menyebabkan kenaikan BMR sebesar 10%. Kenaikan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius menyebabkan kenaikan BMR sebesar 10%. 5-10% untuk Specific Dynamic Action atau SDA. 12% untuk pertumbuhan, 25% untuk aktivitas fisik atau sebanyak 12-25 kilokalori per kilogram berat badan. 10% terbuang melalui feses. Kebutuhan zat gizi protein. Kebutuhan protein anak termasuk untuk pemeliharaan jaringan, perubahan komposisi tubuh, dan pembentukan jaringan baru. Selama pertumbuhan, kadar protein tubuh meningkat 14,6% pada umur 1 tahun menjadi 18-19% pada umur 4 tahun, yang sama dengan kadar protein orang dewasa. Kebutuhan protein untuk balita diperkirakan berkisar antara 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Protein diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh, serta membuat enzim pencernaan dari zat kekebalan yang bekerja untuk melindungi tubuh balita. Protein bermanfaat sebagai resekutor untuk neurotransmitter demi perkembangan otak yang baik nantinya. Kebutuhan protein menurut angka kecukupan gizi 2019 untuk anak usia 1-3 tahun sebesar 20 gram, anak usia 4-6 tahun sebesar 25 gram. Kebutuhan zat gizi lemak. Lemak merupakan sumber energi dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Balita membutuhkan lebih banyak lemak dibandingkan orang dewasa karena tubuh mereka menggunakan energi yang lebih secara proporsional selama masa pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Kebutuhan lemak dianjurkan 20-35% dari energi total. Untuk bayi dan anak dianjurkan 1-2% energi total berasal dari asam lemak esensial atau asam linoleat, asam lemak esensial, asam linoleat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan kulit. Angka kecukupan lemak untuk anak usia 6-11 bulan sebesar 35 gram, usia 1-3 tahun sebesar 45 gram, dan anak usia 4-6 tahun sebesar 50 gram. Asam linoleat bagi balita, asam lemak esensial atau EFA dalam golongan asam linoleat adalah jenis lemak makanan yang penting karena tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Asam linoleat untuk bayi memiliki manfaat untuk membangun sel, mengatur sistem saraf, memperkuat sistem kardiovaskular, membantu sistem imun tubuhnya, dan membantu tubuh menyerap nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh dan perkembangan otak. Fungsi asam linoleat atau omega 6 juga dikenal dapat membantu perkembangan otak janin dan anak-anak. Asam ini juga mampu mengendalikan gula darah, berat badan, hingga daya konsentrasi anak. Usia 1-3 tahun akan membutuhkan 7 gram omega 6 per harinya, sedangkan anak menginjak usia 4-8 tahun kebutuhan omega 6 mencapai 10 gram per hari. Sumber terbaik linoleat yaitu ASI, ikan laut berlemak seperti ikan tuna, salmon, minyak nabati mulai dari minyak bunga matahari, minyak jagung, hingga minyak kedelai, tahu, telur, daging sapi, dan mayonaise. Kebutuhan zat gizi, karbohidrat, zat tepung atau pati gula adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan energi. Energi yang terbentuk dapat digunakan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh yang baik yang disadari maupun yang tidak disadari, misal gerakan jantung, pernapasan, usus, organ-organ lain dalam tubuh. Pangan sumber karbohidrat misalnya serealia, biji-bijian, gula, buah-buahan umumnya menyumbang paling sedikit 50% atau separuh kebutuhan energi keseluruhan. Kebutuhan karbohidrat dianjurkan 60-70% dari energi total. Anjuran konsumsi karbohidrat menurut angka kecukupan gizi sehari bagi anak usia 1-3 tahun sebesar 215 gram dan untuk anak usia 4-6 tahun sebesar 220 gram. Kebutuhan zat gizi. Serat adalah bagian dari karbohidrat dan protein nabati yang tidak dipecah dalam usus kecil dan penting untuk mencegah sembelit serta gangguan usus lainnya. Serat dapat membuat perut anak menjadi cepat penuh dan terasa kenyang, menyisakan ruang untuk makanan lainnya, sehingga sebaiknya tidak diberikan secara berlebihan. Kecukupan serat untuk anak usia 1-3 tahun adalah 19 gram per hari, sedangkan anak 4-6 tahun adalah 20 gram per hari. Kebutuhan zat gizi, vitamin dan mineral. Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk beberapa proses penting yang dilakukan di dalam tubuh. Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk beberapa proses penting yang dilakukan di dalam tubuh. Fungsi vitamin adalah untuk membantu proses metabolisme, yang berarti kebutuhannya ditentukan oleh asupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Mineral adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi. Mineral penting untuk proses tumbuh kembang secara normal. Kekurangan konsumsi terlihat pada laju pertumbuhan yang lambat, mineralisasi tulang yang tidak cukup, cadangan besi yang kurang, dan anemia. Masalah yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama, penurunan nafsu makan. Keluhannya yaitu makan hanya sedikit, menolak makan, cepat bosan terhadap makan tertentu. Kesulitan makan pada anak disebabkan 3 hal. Yang pertama, faktor gizi. Yang kedua, faktor penyakit atau kelainan organis. Yang ketiga, faktor psikologis. Anak yang tidak sehat tetapi juga tidak sakit, status gizi kurang atau sedang luput dari pengamatan,
Gejala klinis bervariasi, anak tampak kurus, anggota badan dan dada kecil, perut tampak membesar karena dinding perut tipis. Kemudian masalah yang ketiga ada gizi lebih, yang keempat alergi makan, yang kelima karies gigi. Jadi ada masalah yang berhubungan dengan gizi yaitu penurunan nafsu makan, penurunan nafsu makan, anak yang tidak sehat tetapi juga tidak sakit, gizi lebih, alergi makanan, karies gizi. Anemia defisiensi besi. Hb kurang dari 10 gram per dl. Anemia defisiensi. Faktor yang mempengaruhi asupan makanan yaitu pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh media massa, pengaruh pergrup, pengaruh peer group, pengaruh penyakit, cara memberikan makanan, perkembangan makan, nafsu makan, frekuensi makan dan jumlah makanan, keadaan yang dapat mempengaruhi nafsu makan, makan bersama atau school breakfast program. School breakfast program. Contoh komposisi gizi usia 1-3 tahun per hari. Nasi 250 gram atau 1,5 gelas. Maizena 10 gram atau 2 sendok makan. Biskuit 20 gram atau 2 keping. Daging 50 gram atau 2 potong kecil. Telur 50 gram atau 1 butir. Tempe 50 gram atau 1 potong. Sayuran 100 gram atau 1 gelas. Buah 100 gram atau 2 buah sedang. Susu bubuk 30 gram atau 6 sendok makan, minyak 20 gram atau 2 sendok makan, gula pasir 30 gram atau 3 sendok makan. Contoh komposisi gizi usia 4-6 tahun per hari. Nasi 300 gram atau 2,5 gelas, 2,5 gelas. Daging 200 gram atau 2 potong, telur 50 gram atau 1 butir. Tempe 50 gram atau 1 potong sedang, kacang hijau 10 gram atau 1 sendok makan, buah 100 gram atau 2 buah, sayuran 100 gram atau 1 gelas, susu 400 ml, minyak 10 gram atau 6 sendok makan, gula pasir 25 gram atau 2 sendok makan. Contoh menu sehari, pagi jam 6 berikan susu dan bubur ayam lengkap dan dilanjutkan 1 puding buah jam 10. Siang pukul 12 berikan nasi, semur ayam, perkedel, tahu, sayur kari, semangka. Sore jam 4, berikan kroket, kentang, dan susu. Malam jam 6, berikan nasi, sop bola, daging, dan wortel, tempe bacem, jeruk manis. Kemudian dilanjutkan minum susu jam 9 malam. Pesan gizi seimbang. Gizi seimbang untuk anak usia 2-5 tahun. Kebutuhan zat gizi anak pada usia 2-5 tahun meningkat karena masih berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya semakin meningkat. Demikian juga anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai, termasuk makanan jajanan. Oleh karena itu, jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara khusus dari ibu atau dari pengasuh anak, terutama dalam memenangkan pilihan anak agar memilih makanan yang bergizi seimbang. Di samping itu, anak pada usia ini sering keluar rumah sehingga mudah terkena penyakit infeksi dan cacingan sehingga perilaku hidup bersih perlu dibiasakan untuk mencegahnya. Studi kasus balita. RK anak perempuan usia 4 tahun dengan berat badan 19 kg per tinggi badan 112 cm sudah bersekolah di TK dari jam 8 sampai jam 12. Dari Senin sampai Jumat pulang sekolah lebih banyak main di rumah. Setiap pagi sarapan di rumah dan membawa bekal untuk snack. Kegiatan hari Jumat sampai hari Minggu sering bersama ibunya di rumah. Kebiasaan makan sangat suka buah-buahan dalam bentuk apapun, namun kurang suka sayuran berkuah. Alergi terhadap protein hewani seperti udang dan telur. Ibunya melarang RK mengkonsumsi makanan yang manis-manis, coklat dan permen karena beberapa giginya sudah mengalami karies walaupun RK sangat menyukainya. Kerjakan kasus di atas sesuai urutan di bawah ini. Yang pertama, lakukan pengkajian gizi pada kasus. Yang kedua, hitung kebutuhan
energi zat gizi makro. Yang ketiga, bagaimana prinsip pemberian makan untuk kasus tersebut. Yang keempat, buat standar makan sehari-hari dan buat standar makan sehari dan distribusi makanan sehari. Yang kelima, susun menu sehari dan hitung energi dan zat gizi dari menu tersebut.